podcast IAILM Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi IAILM, selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast IAILM Jaya. Menjemput asa bersama kami IAILM Jaya. Setelah kemarin sudah launching ya podcast perdana IAILM Jaya yang episode pertama begitu. Sekarang tibalah podcast episode kedua. Dan hari ini tidak kalah spesial karena sekarang saya sudah bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa inspiratif, dan beliau juga seorang penulis ya. Dan menurut saya beliau ini sangat berpengaruh di kampus IAILM ini karena beliau juga menjabat sebagai seorang rektor di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Asep Salahuddin MA. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Ayadina ginanjar kewiljengan. Amin. Waluya sadayana rahayu salamina. Rahayu salamina, amin ya Allahumma amin. Baik, Bapak, sekarang kan di kampus ini sudah libur ya Pak? Iya. Tetapi terlihat Bapak ini sangat sibuk sekali ya Pak, padat sekali kesibukannya meskipun kampus ini sudah libur begitu Pak. Iya. Ya, sebenarnya tidak ada kata libur. Tidak ada kata libur. Untuk dosen dan juga mahasiswa. Jadi belajar tidak itu berlaku kan harus ya. Setiap saat itu. Yeah. Ini hanya libur agenda akademik saja. Sementara untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, baik dosen ataupun mahasiswa, tentu mereka punya kegiatan masing-masing untuk meningkatkan kualitas dirinya, kualitas lembaganya, dan lain sebagainya. Untuk tema hari ini itu IAILM Suryalaya menjawab tantangan zaman. Ya. Menurut Bapak bagaimana itu kita? Ya, begini. IAILM itu berdiri tahun 1986. Ini sebagai legasi terbesar dari pengersa Banom Kiai Haji Ahmad Syaibu Wafat Tajuh Arifin. Dan kita sekarang memasuki usia yang ke-38. Tentu dalam perjalanan ini kita mengalami dinamika. Kita mengalami banyak hal yang seharusnya tentu saja ini menciptakan kita lebih matang lagi dalam berbagai hal, termasuk juga dalam merespon keadaan sekarang yang berubah amat cepat. Para ahli mengatakan kita sekarang berada pada babakan era informasi. Setelah kita mengalami era agraris, era industri, sekarang era telekomunikasi ya, era informasi dengan perubahan yang amat cepat. Banyak memberikan kepastian, namun juga ada banyak hal yang tidak mudah untuk diramalkan. Orang lain juga menyebut sekarang kita memasuki era 4.0 ataupun era 5.0. Penanda utamanya adalah kita sekarang tidak bisa berkelit lagi dari dunia digital, bahkan hampir seluruh konsep diri kita ya, sebagai person, sebagai pribadi, sebagai bagian dari masyarakat, atau mungkin juga konsep berbangsa, mau tidak mau sekarang dirumuskan oleh kekuatan digital. Bahkan kalau menurut saya kehadiran kemarin COVID selama 2 tahun ini semakin memaksa kita untuk masuk ke dunia digital, bahkan ke jantungnya gitu. Termasuk juga perguruan tinggi, mereka memasuki era itu. Tentu ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi kita. Maka sekarang rumusannya kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual intelijen, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, namun juga yang keempat yang tidak kalah pentingnya di era sekarang adalah kecerdasan robotik atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan ya yang diacukan kepada kesanggupan kita mengelola
dunia digital untuk melejitkan seluruh potensi yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Mungkin di era digital ini ya Pak, Ya. di era revolusi industri 4.0 Betul. dan juga society 5.0 ya Ya, Pak. ya. Ya, di sini ada tantangan dan juga peluang ya Pak. Betul. Untuk kampus IAILM sendiri itu tantangannya seperti apa Pak? Ya betul, tantangannya tentu semakin besar ya. Iya. Baik tantangan eksternal ataupun tantangan internal yang sekali lagi ini mengandaikan kita untuk lebih cermat lagi dalam membaca dan memanai berbagai hal ya. Iya. Globalisme pada titik tertentu juga mengharuskan kita untuk melakukan langkah-langkah yang strategis dalam hal ikhwa ya, termasuk juga dalam mengelola perguruan tinggi ini. Iya. Bagaimana kita membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, bagaimana juga harus melakukan konektivitas ya, Iya. dengan berbagai kelompok masyarakat agar kehadiran Latifah Mubarakiyah ini bukan hanya membawa faidah ke lingkungan sekitar, namun juga membawa satu kepastian bahwa kita meningkat bukan hanya secara kuantitas namun juga kualitasnya, Iya. baik dari sisi pengajaran ataupun dari sisi pengabdian dan penelitian, atau disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Dengan sangat tidak terasa misalnya hari ini hampir seluruh peristiwa akademik kita bermigrasi ke dunia digital dan kita sudah memiliki misalnya Siakan. Ini Iya. bukan hanya bagi mahasiswa namun untuk seluruh sivitas akademika Latifah Mubarakiyah. Bagaimana juga penelitian dosen, mereka bikin tulisan-tulisan sekarang sudah berbasis kepada sistem online ya. Online, ya. Mereka menulis diwajibkan di Sinta 1 sampai Sinta 6 atau di Scopus yang sekali lagi semuanya terhubung dengan dunia yang lebih luas dan dilakukan secara virtual, secara online. Iya. Dan ini tentu tidak kita alami pada 10 tahun yang lalu. Iya. Jadi ada proses percepatan di dunia yang sekarang serba maya ini, atau kata Anita 5.0 ini Iya. ya. Ada banyak kepastian namun juga ada banyak hal yang tidak mudah untuk kita ramalkan. Bahkan juga sekarang kita memiliki pengalaman yang amat bagus dengan adanya COVID yang kemarin. Iya. Kita semakin karib dengan dunia maya karena hampir seluruh proses pembelajaran kemarin kita lakukan di dunia maya secara Zoom meeting ya. Iya. Namun pada akhirnya juga mungkin kita tiba pada kesimpulan memang dunia digital ini memberikan kemudahan bagi kita, namun ketika tidak dikelola dengan positif ini juga bisa membawa dampak yang negatif. Iya. Big data itu seringkali menjebak kita, justru kita tidak aktif membaca banyak literasi. Tapi kalau kita betul-betul mengelolanya, ada kesadaran literasi di dalamnya, maka sebenarnya internet yang menyediakan banyak data bisa membuat kita lebih cepat lagi untuk pintar. Jadi teknologi apapun juga ini seperti Janus dalam mitologi Yunani, tergantung kepada subjek pemakainya. Ya, baik. Jadi kembali lagi ya pada manusia itu sendiri. Kembali kepada manusianya. Iya. Karena kan di revolusi industri 4.0 ini kan itu merupakan kecanggihan teknologinya. Ya, Dan betul. untuk society 5.0-nya itu di mana manusia harus bisa hidup berdampingan Betul, dengan betul. teknologi itu sendiri. Ya, begitu. saya sepakat dengan kesimpulan itu. Jadi Iya. kalau 4.0 itu lebih berorientasi kepada kehebatan teknologi dan Iya, bagaimana juga kita dituntut untuk sanggup mengelola teknologi itu, digunakan hal-hal positif, sementara
pada masyarakat 5.0 ini lebih memberikan perhatian justru kepada manusianya. Iya. Jadi manusia sebagai subjek utama di hadapan teknologi, sebagai pribadi yang otonom, dan tentu teknologi seharusnya dijadikan sebagai objek, bukan terbalik, teknologi sebagai subjek. Kalau teknologi sebagai subjek, maka kita akan dikendalikan oleh kekuatan itu. Tapi sebaliknya, ketika manusia mengambil alih teknologi, maka teknologi bisa lebih memberikan faidah dalam kehidupan kita kepada publik yang lebih luas. Kira-kira seperti itu. Iya, baik. Kita ke IALM lagi nih, Ya. Pak. Ya. Kalau boleh tahu, Bapak sudah menjabat sebagai rektor berapa tahun, Pak? Saya mendapatkan amanah ini dari Pondok Pesantren Suryalaya, dari Yayasan Serba Bakti, ini menginjak tahun yang kedua. Yang kedua, Pak. Tahun yang kedua, mudah-mudahan atas doa bersama, mudah-mudahan juga atas kerja kolektif semuanya, kita memiliki harapan panjang ke depan bahwa Latifah Mubarakiyah lebih maju lagi dalam berbagai hal di tengah tantangan yang semakin kompleks ya. Di tengah tantangan yang semakin tidak mudah juga untuk kita carikan solusinya, namun dengan kesungguhan semuanya, sivitas akademikanya dan juga mahasiswa, termasuk juga kontribusi dari alumni, saya menjadi sangat optimistik bahwa kita berada pada trajek yang sudah betul. Dengan karomah pangersa Abah Anom kita memiliki dan juga tentu harus mengelola optimisme ini ke depan. Pajar itu akan lebih cerah lagi, kira-kira Fajar seperti itu akan lebih cerah lagi, akan ya, lebih Pak. terang lagi, kira-kira seperti itu. Amin ya, Pak. Di IALM Suryalaya ini sudah banyak transformasi dan juga progresifnya begitu ya, Pak. Ya. Ya, menurut Bapak yang paling progresif di dalam aspek mana saja, Pak? Pertama ya, kita harus terus berupaya juga kita membangun hubungan yang lebih laten lagi dengan seluruh stakeholder untuk meningkatkan kuantitas mahasiswa kita ya. Sebab bagaimanapun juga perguruan tinggi swasta salah satu modal utamanya adalah kuantitas mahasiswa. Kita akan terus berupaya menguatkan lagi jejaring untuk mempromosikan kampus Latifah Mubarakiyah sehingga kampus ini menjadi tujuan utama masyarakat menitipkan anaknya di Latifah Mubarakiyah ya. Peningkatan kuantitas mahasiswa. Yang kedua juga kita akan terus berupaya meningkatkan sisi kualitasnya. Harus kita pastikan bahwa seluruh prodi terakreditasi. Kita juga sedang berupaya menambah program studi di kampus Latifah Mubarakiyah. Ketersediaan jurnal juga menjadi indikator dari kualitas sebuah perguruan tinggi, termasuk juga kita harus membangun atmosfer akademik di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan dosen sehingga kampus ini menjadi hidup dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mempercepat peningkatan kualitas baik untuk mahasiswanya ataupun untuk para dosennya. Jadi harus ada habituasi ya, penciptaan lingkungan untuk mewujudkan tekad-tekad tersebut. Di tengah kelebihan dan kekurangannya tentu saja. Namun sekali lagi kemajuan ini hanya dimungkinkan manakala seluruh stakeholder mereka saling bahu-membahu membangun kolaborasi yang lebih
kuat lagi, ada kesamaan tekad, kesamaan niat, dan seterusnya. Demi memajukan, demi sebuah amanat dari legasi pengersa Abah Anom Kampus Latifah Mubarakiyah. Latifah itu kan singkatan dari Lembaga Tinggi Padilah Hidup. Lembaga Tinggi Padilah Hidup. Artinya bagaimana lembaga tinggi ini capaiannya bukan hanya kuantitatif ya, diterima sebagai PNS, sebagai P3K ya, yang terus mengalami peningkatan setiap tahun, namun juga ada capaian yang sifatnya kualitatif, yaitu padilah, yaitu keberkahan. Mubarakiyah itu kan artinya keberkahan, atau bisa juga dinisbahkan kepada orang tua pengersa Abah Anom, Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Jadi ini mungkin bedanya kita dengan perguruan tinggi lainnya. Ya, ada capaian yang harus kita tuju, yaitu raihan-raihan yang sifatnya kualitatif batiniah. Maka misalnya di Latifah Mubarakiyah ini yang menjadi distingsinya adalah tasawuf. Ya, bukan hanya tasawuf teoritik, tasawuf nazori, tapi juga tasawuf akhlaki ya, tasawuf amali. Tasawuf yang menjadi tindakan sesuai dengan moto dari pengersa Abah Anom, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Itu bermakna apa, Pak? Pasti jadi, dalam sekali ya, betul. Pak. Ya? Saya memaknainya moto itu bahwa ilmu yang kita miliki harus menjadi pendorong untuk aktivisme atau amaliyah, tindakan, dan tindakan yang kita lakukan sudah semestinya diacukan kepada kedalaman ilmu pengetahuan. Ilmu yang tidak menjadi amal, maka ilmu itu menjadi sia-sia, muspra. Begitu juga amal yang tidak dijangkarkan kepada keluhuran ilmu, maka bisa jadi tindakan itu akan berujung pada jalan buntu. Maka supaya ilmunya tidak sia-sia dan amal yang kita lakukan tidak menjebak kita menjadi orang yang linglung, maka kedua hal itu harus ditarik dalam satu helaan napas. Keluhuran ilmu dan keluasan amal menjadi satu kesatuan. Jadi moto dari IAILM itu sendiri yaitu ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi ilmu harus diamalkan ya, Pak. Betul. Lalu amaliyah tanpa ilmu juga itu akan sia-sia ya. Betul. Ya. Jadi saya dengar di IAILM ini akan ada prodi baru, Pak, dan fakultas baru katanya. Jadi saya mau menanyakan langsung kepada Pak Rektornya nih, itu bagaimana, Pak? Ya, apakah benar? Untuk sementara prodi yang sudah kita ajukan dan sudah divisitasi oleh asesor adalah Prodi Manajemen Pendidikan Islam untuk magister, tapi untuk S2 mudah-mudahan lancar dalam seluruh prosesnya ya. Amin. Mungkin juga sekarang kita sedang siapkan prodi-prodi lainnya di fakultas S1-nya. Di tarbiyahnya kita sedang mencoba memikirkan dan sekarang kita sedang siapkan seluruh persyaratannya adalah prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di syariah juga harus membuka prodi yang mungkin memiliki daya minat bagi siswa, kemungkinan prodi perbankan syariah atau manajemen keuangan syariah, prodi dakwah juga tentu harus juga dipikirkan bersama. Prodi-prodi baru itu juga sebagai satu siasat kita untuk memastikan keberlangsungan atau kontinuitas dari lembaga ini, dari fakultas ini. Jadi menjadi menjadi harga mutlak tentang kehadiran prodi-prodi baru ini. Kira-kira seperti itu. Dari sekarang kan
zaman itu semakin canggih ya Pak. Ya. Iya. Di sini peran perguruan tinggi dan juga sivitas akademiknya mungkin dari dosen dan juga mahasiswanya itu apa ya, sangat dibutuhkan begitu ya Betul, Pak. betul. Ya. Menurut Bapak apa sih peran dari kampus IAILM sendiri dan juga sivitas akademiknya? Itu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus dari Anita tentang peran perguruan tinggi yang di dalamnya tentu ada dosen, ada mahasiswa. Iya. Begini, ini perguruan tinggi sudah berdiri 36 tahun. Iya. Tentu perguruan tinggi ini telah memberikan kontribusi khususnya kepada masyarakat yang ada di Priangan Timur dengan penyediaan sumber daya insani dan keterserapannya kalau dalam amatan saya amat tinggi, dan sebagai bentuk apresiasi kita kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan juga kepada perguruan tinggi, kita mencoba melakukan affirmative action ya. Iya. Kita memberikan potongan biaya untuk mahasiswa baru bagi pertama masyarakat yang ada di sekitaran kampus ini. Yang kedua kepada mereka yang aktif atau ada rekomendasi dari EADTKN. Iya. Yang ketiga dari sekolah-sekolah menengah yang ada di bawah Yayasan Serba Bakti. Yang keempat kepada siswa yang berprestasi ya. Iya. Tahfidz Al-Quran dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk khidmat kita kepada masyarakat. Tentu juga dalam konteks mahasiswa mereka mengartikulasikannya dalam bentuk KKN. Jadi KKN itu adalah bentuk khidmat mahasiswa kepada masyarakat sekitar, dan nanti tentu akan dikuatkan kembali ketika mereka lulus dari Latifah Mubarakiyah. Saya kira kalau dosen mereka sudah sangat aktif di masyarakat, jadi tugas mereka dan mereka amat paham tentang itu, bukan hanya akademik ya di kampus, namun juga mereka melakukan pengabdian di masyarakat sebagai tokoh masyarakat, kiai, mubalik, aktif di lembaga swadaya masyarakat, aktif di ormas, aktif di serikat buruh. Saya kira ini adalah ekspresi dari khidmat mereka kepada umat. Ya, baik. Ya. Lalu bagaimana cara atau strategi dari kampus IAILM ini sendiri ya Pak dalam rangka penguatan peran yang tadi disampaikan Pak? Karena agar setidaknya kita bisa bertahan dan juga tidak tergerus oleh zaman ini Pak. Ya, strateginya yang kita bicarakan tadi itu bagian dari strategi untuk memastikan kehadiran Latifah Mubarakiyah sebagai satelit di tengah masyarakat yang ada khususnya di Priangan Timur ya, supaya khidmat amaliyahnya terasakan oleh masyarakat ya. Kemudian juga harus kita tingkatkan tentu saja kualitas dan kuantitas perguruan tinggi ini. Itu juga menjadi pintu ya, menjadi jalan untuk tadi yang ditanyakan oleh Anita ya. Begini, kalau kita melihatnya dari gambar yang lebih luas lagi, ini kan perguruan tinggi atau pesantren ini kan proses belajar ya, dan belajar itu tidak mengenal kata akhir. Belajar itu bukan hanya mahasiswa kepada dosen, namun juga dosen kepada mahasiswa, dosen kepada masyarakat, masyarakat kepada lingkungannya, dan lain sebagainya. Belajar itu bukan hanya berhenti sebatas menimba ilmu pengetahuan, learning to know, di kelas secara formal, itu pendidikan formal. Saya tidak mengatakan itu tidak penting, itu penting. Pengetahuan-pengetahuan akademik itu sebagai modal kita ke depannya agar bisa berkiprah lebih optimum.
namun juga belajar bukan sebatas know, namun juga belajar dalam semangat supaya kita bisa bertindak, learning to do. Ya, bagaimana pengetahuan itu menggerakkan kita dalam tindakan yang bermanfaat, berfaedah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga adalah learning life together. Bagaimana belajar itu kemudian mendorong seseorang punya keterampilan hidup bersama, ya. Dia tidak tercerabut dari akar masyarakatnya, justru dia semakin menguatkan sendi-sendi gotong royong, berkolaborasi, menjadikan orang lain sebagai bagian dari diri kita, apapun mazhabnya, apapun agamanya, itu namanya life together. Kita berserikat, ya. Kita tidak boleh menjadi manusia yang soliter, penyendiri, tapi kita harus menjadi manusia yang solider. Persaudaraan harus kita tumbuhkan, bahkan harus menjadi jalan keutamaan. Jadi jangan alergi oleh orang lain, justru orang lain yang membuat kita lebih matang lagi, ya. Yang terakhir, belajar itu tujuan utamanya adalah learning to be, betul nggak? Learning to be. Ya, belajar itu adalah proses panjang agar kita menjadi. Jadi belajar sebagai proses menjadi, ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, baik dalam makna personal, makna institusional, ataupun makna sosial. Dengan belajar, pribadi kita menjadi lebih arif, lembaga kita menjadi lebih matang, kemudian juga ruang publik kita menjadi lebih berwibawa. Itu namanya learning to be, sebagai proses menjadi yang tidak mengenal kata akhir. Minal mahdi ilal lahdi, kan seperti itu. Jadi jangan berhenti untuk belajar, dan belajar jangan kemudian dibatasi hanya di lembaga formal ruang kelas. Apapun perjumpaan kita dan dengan siapapun kita bertemu harus dijadikan sebagai proses belajar, sehingga kehadiran kita betul-betul membawa manfaat bagi orang lain. Kira-kira seperti itu. Baik, di sini yang menarik itu kita harus belajar tanpa akhir, ya Pak. Jadi tadi harus learning to know, learning to do, dan juga learning life together. Ya. Yang terakhir learning to be. Learning to be. Yang jadi paling puncak itu proses menjadi. Proses menjadi, ya begitu. Sepanjang hari, sepanjang masa, insan kami yang kita tuju bukan instan kami. Insan kami itu kan tidak mudah menjadi manusia paripurna. Tapi kita bisa menjadi lebih mudah karena pengersah Bahanom telah memberikan seperangkat jalan spiritualisme untuk mempercepat kita menjadi insan kamil, manusia paripurna, yang penandanya adalah dalam doa kita ridho, mahabbah, dan satu lagi ma'rifat. Kan seperti itu. Mahabbah, ridho itu artinya apa? Rela, kita rela belajar dan lain sebagainya dalam konteks horizontalnya, ya. Yang kedua adalah mahabbah. Mahabbah itu apa? Jadi mahabbah itu cinta. Mahabbah itu berasal dari kata hub. Hub itu artinya adalah biji, dan biji yang menentukan sebuah pohon itu bisa berakar, bisa berbuah atau tidak. Tinggal diperiksa bijinya. Apakah bijinya sehat atau tidak. Biji itu artinya inti dari kehidupan. Maka misalnya kalau kita membuka literatur dari Erich Fromm, dia mengatakan cinta itu menjadi sehat kalau diacukan kepada 4 akarnya. Yang pertama adalah care. Care itu artinya peduli, ya. Yang kedua adalah responsibility.
artinya tanggung jawab. Cinta itu harus penuh tanggung jawab. Yang ketiga adalah respect. Respect itu artinya rasa hormat, perhatian ya. Dan yang keempat itu adalah tiga aja. Yang keempat lupa lagi. Kalau lupa jangan diingat terus. Nanti waktu habis hanya untuk mengingat sesuatu yang lupa. Atau ada juga yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, dia muridnya Ibnu Taimiyah, bahwa mahabbah itu katanya harus melibatkan 4 hal. Pertama adalah al-alaqah. Al-alaqah itu saling terkait. Saling terkait ya. Suami istri sering terkait, itu bukti dari kecintaan. Yang kedua itu adalah al-gharam. Al-gharam itu artinya larut, artinya adalah tenggelam gitu. Tenggelam pada apa yang kita cintai. Yang ketiga itu dirasuki oleh kerinduan untuk berjumpa atau ya, atau asyik, itu bahasa Arab, artinya rindu, sudah menjadi bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah atatayum, artinya betul-betul larut, tidak bisa dipisahkan lagi, seperti gula dengan manisnya. Gula dikatakan manis adalah juga menyatu dengan gula. Tuh. Luar biasa sekali ya. Baik Pak, terakhir nih. Apa harapan Bapak untuk IAILM Suryalaya ke depannya, Pak? Harapan saya, atau mungkin juga ini harapan kolektif ya. Karena ini menjadi pikiran bersama. Kita juga dipersatukan oleh pikiran-pikiran yang seperti ini. Atau bahkan kalau ditarik ke belakang, ini adalah imajinasi Pangersa Abah Anom tentang kampus ini ke depannya. Imagine community ya, tentang sesuatu yang dibayangkan ke depannya. Kan seperti itu. Tentu harapannya dalam bahasa yang agak normatif tentu harus lebih baik. Lebih baik itu tentu ada indikatornya. Indikator diturunkan lagi nanti terlihat dari misalnya akreditasi setiap prodi, dari kuantitas mahasiswa, dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Semua harus memberikan kepastian bahwa lembaga ini berada pada jalan yang benar. Untuk sekali lagi tadi yang Anita sampaikan tentang harapan-harapan kita ke depannya, harapan menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Namun sekali lagi kata baik itu juga harus ada indikatornya yang diantaranya yaitu tadi perangkat persyaratan yang telah kita diskusikan tadi. Kalau indikator itu tidak kita penuhi, atmosfer akademiknya juga tidak muncul, maka harapan itu hanya sekedar mimpi saja. Maka kita harus mewujudkan harapan itu menjadi kenyataan. Amin. Kira-kira seperti itu. Semoga apa yang direncanakan dan juga diharapkan dapat terrealisasikan begitu ya Pak. Amin. Amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Rektor IAILM Suryalaya yang telah memberikan informasinya ya seputar IAILM begitu. Dengan tema IAILM Suryalaya menjawab tantangan zaman begitu. Baik. Terakhir ini sebelum Anda menutupnya, ini sebagai kunci mungkin ya dari pertanyaan Anda yang terakhir, dari tema yang Anda tawarkan itu, IAILM menjawab tantangan zaman. Ada sebuah kaidah yang amat menarik. Seperti ini bunyinya dalam melihat tantangan zaman itu. Kalau tantangan zaman kan kesannya kita selalu bergerak ke depan. Bagaimana dengan masa lalu?
Bagaimana dengan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur kita? Jangan sampai kita salah langkah. Kaidah itu berbunyi seperti ini: al-muhafazatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidi aslah. Kita merawat sesuatu yang baik, tradisi ya, masa lalu yang baik, alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidi aslah, dan kita punya kemampuan untuk mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi antara tradisi dan visi itu harus dibangun secara sinergis. Jangan terus-menerus melihat masa lalu, namun jangan juga kemudian kita terus memburu visi. Tradisi dan visi harus kita posisikan secara proporsional sehingga masa lalu menjadi dasar kita untuk bisa menciptakan sejarah masa depan yang lebih bagus lagi. Masa lalu tidak mengunci kita, tapi justru masa lalu memberikan wawasan luas untuk langkah-langkah kita ke depannya dalam membangun berbagai hal, termasuk membangun kampus Latifah Mubarakiyah. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi masa lalu yaitu gambaran dan juga dasarnya ya Pak. Ya, jadi jangan melupakan masa lalu begitu ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Rektor IAILM yang telah memberikan informasinya seputar IAILM begitu ya Pak. Baik, wargi IAILM, mungkin sekian dari podcast episode kedua ini. Semoga apa yang diberikan dan juga disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Dan juga bagi wargi IAILM nih yang belum berkuliah atau yang masih bingung ya mau kuliah di mana, ayo kita gabung di IAILM Suryalaya ya Pak. Ya. Dan untuk pendaftarannya ya wargi IAILM bisa diklik di bawah ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa sekali, dan juga saya berterima kasih kepada kru yang sudah bertugas. Ya. Podcast IAILM Jaya. Saya Anita Saskia Pratama Putri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.